Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalisa Fatas Rizkyana dengan NIM V8424047. Di sini saya akan UTS mata kuliah praktik database SQL. Nah, yang pertama di sini kita sudah memiliki 13 data dari Excel. Kita yang pertama akan menghitung diskon. Caranya gimana? Jadi yang pertama kita klik sama dengan, lalu kita klik yang harga awal, kita klik si bintang, lalu kita klik yang diskon. Untuk mengunci diskonnya ini kita bisa klik Fn F4. Setelah itu kita enter. Nah, ini ada tulisan F6 kita biarkan saja. Lalu kita yang pertama kita drag sampai bawah terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, setelah itu kita hapus tulisannya. Cara ini akan kita lakukan yang sama yang terdapat kolom kuning. Ini klik sama dengan shift bintang. Lalu kita klik diskon. Kita kunci dengan Fn F4. Kita enter lalu kita drag ke bawah. Ini juga sama, klik sama dengan, klik produknya, kita klik shift 8, kita klik diskonnya, lalu kita kunci Fn F4 dan kita enter. Seperti ini, lalu kita drag ke kanan. Nah, untuk yang pertama kita sudah selesai, lanjut kita yang kedua. Kedua, ini kita menentukan kodenya. Jadi langkahnya yang pertama yaitu kita lihat kode produknya, kita ketikkan ATS, lalu kategorinya itu atasan, dan nama produknya itu eh, di kita sesuaikan seperti ini. Nah, lalu kita bisa CTRL-E. Nah, seperti ini di sini sudah keluar untuk kategorinya. Untuk kodenya lanjut, kita ke number format. Nah, yang pertama caranya kita blok dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Lalu untuk yang general ini, nanti kita ganti ke ini. Nah, ini sudah terubah. Lanjut, kita menentukan untuk date-nya atau harinya. Yang pertama ini kita klik sama dengan, kita klik yang project end date, kita minus project start date, lalu kita enter. Seperti ini. Lanjut, yang ini untuk tanggal akhir kita klik sama dengan, kita pilih yang tanggal mulainya, lalu kita kasih tanda plus, kita klik yang durasinya, enter. Seperti ini untuk tanggal lainnya. Nah, ini untuk menentukan 90 hari yang lalu. Jadi, yang ini tanggal 21 Mei 2022 kita yang atas dulu sama dengan, lalu kita klik tanggalnya. Nah, di sini kita kurangi saja. Seperti ini. Kita kurangi dengan 90 karena ini perintahnya 90 hari yang lalu. Ini kita enter. Setelah itu untuk 90 hari kemudian itu kita klik sama dengan, kita klik tanggal ini lalu kita klik tanda shift sama dengan, kita tambahkan 90 hari lalu kita enter. Seperti ini. Nah, untuk waktu check-in-nya ini kita sama dengan lalu kita klik check out dan kita kurangi dengan check-in-nya. Enter. Seperti ini. Nah, untuk date-nya kita bisa sesuaikan dengan rumus. Misalkan kita ingin menghitung year. Jadi, kita di sini klik sama dengan kita masukkan year. Lalu kita klik yang date, kita enter. Nah, sama dengan yang month, kita sesuaikan. Enter, yang day juga sama dengan day. Klik kiri, lalu enter. Kita blok yang baris pertama, lalu kita drag ke bawah. Di sini juga sama. Kita enter. Untuk yang detiknya juga,
Enter. Lanjut kita blok yang baris pertama dan kita drag ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya ada yang eh, dengan kodenya yaitu Y, YM, dan MD. Sama dengan kita pilih date if, kurung buka, yang tanggal lahir, lalu kita koma, lalu di sini kita kasih koma lagi, dan kita ketikkan kode di atasnya, yaitu Y, kita enter. Maaf, ini tambahkan D, jadi date if. Kita enter lanjut yang bulan, sama kurung buka, tanggal lahir, koma, hari ini, koma, IYM, enter. Untuk hari juga sama dengan pembuka, tanggal lahir, koma, hari ini, koma, MD, tik 2, tuh, kurung tutup, kita enter. Nah, lalu di sini kita bisa blok dan kita drag ke bawah. Seperti ini. Di sini sudah selesai. Lanjut ke file yang kelima. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sort dan filternya sendiri. Jadi untuk yang pertama itu pastinya kita harus memblok terlebih dahulu. Nah, kita pergi ke menu yang data. Di data ini ada filter yang bentuknya seperti corong. Di sini kita klik, lalu di sini akan muncul seperti drop down atau panah ke bawah. Nah, untuk fungsi sortnya sendiri itu bisa mengelompokkan dari yang pengen yang dari terkecil ke terbesar atau pengen dari yang terbesar atau terkecil. Misalkan kita klik seperti ini. Nah, ini angkanya jadi yang paling besar. Seperti itu. Lalu kita kembalikan lagi. Nah, untuk fungsi dari dropdown ini juga, itu bisa kita melihat kategorinya. Misalkan kita ingin melihat bawahan saja gitu dengan kode produk. Di sini select all-nya kita uh, uncheck list, lalu kita pengen lihat yang bawahan saja. Jika oke, nah di sini dia akan memunculkan yang bawaan saja beserta kode produknya. Jadi ketika kita menginginkan kategori yang bawaan saja itu bisa kita pilih. Tapi ketika kita ingin memilih dua kategori, misalkan bawaan dan gaun, itu kita juga bisa melihat. Jadi ini sebenarnya untuk memfilter apa yang ingin kita lihat secara lebih detail seperti itu. Lanjut di sini saya akan menjelaskan terkait subtotalnya. Langkah pertama kita harus memblok terlebih dahulu keseluruhan datanya. Kita blok sampai bawah seperti ini. Nah, dalam menu data di sini ada subtotal. Nah, subtotal ini kita ganti dengan ini kita ganti dengan misalkan kategori seperti itu. Untuk yang lain kita biarkan saja. Nah, ini kita oke. Di sini sudah setiap kategori itu sudah memberikan keterangan gitu ya, dipisah-pisah. Saya itu pada bagian setiap kategorinya itu sudah ada totalnya tersendiri seperti itu. Lanjut kita ke text column. Jadi bagaimana cara kita mengubah dari koma-koma seperti ini tanpa kolom dan kita akan mengubah menjadi kolom. Jadi yang pertama kita blok dulu, kita klik yang kolom B, lalu kita pilih data. Nah di data ini terdapat opsi text to column, kita klik, kita next, lalu untuk di sini kita bisa pilih yang koma. Ini kita next, kita finish. Nah di sini sudah terbentuk untuk pemisahan dari kolom-kolomnya ya. Tadi komanya sudah hilang. Lanjut kita ke data find replace. Baik, baik untuk filter untuk data yang ini. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan fitur find and replace? Jadi kita yang pertama itu kita klik CTRL-H. Nah, di sini ketika kita menginginkan untuk find, misalkan saya ingin menemukan atasan seperti itu ya. Atasan kita harus melihat. Nah, di sini sudah
eh, akan diarahkan langsung dengan teks. Nah, daripada untuk yang replace ini, sebenarnya ketika kita ingin mengganti atasan menjadi nama misalkan top seperti ini. Top. Nah, di sini kita bisa replace. Ketika klik yang replace saja, itu hanya akan mengganti satu. Tapi ketika kita mengklik yang replace all, nanti akan terubah untuk semua kategorinya menjadi top seperti itu. Nah, cara ini juga bisa dilakukan ketika kita ingin mengganti bawahan dengan kalimat yang lain seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan untuk fitur-fitur dari copy paste. Nah, sebenarnya untuk copy paste sendiri itu berbagai ya macamnya. Sebenarnya langkah pertama kita harus blok terlebih dahulu, misalkan harga awal seperti itu. Jadi kita Ctrl C, lalu kita boleh klik di mana saja, misalkan di sini. Kita klik kanan. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali ada paste pay, paste value, formula, transpose, formatting, atau link. Seperti itu. Nah, di sini saya akan paste, kita copy ulang lagi. Lalu kita copy ulang. Nah, kita klik kanan yang paste value. Seperti ini. Nah, lalu kita kembali lagi di sini. Kita copy ulang lagi. Nah, sekarang kita akan menggunakan paste yang transpose ini untuk yang datanya misalkan eh, horizontal seperti itu ya. Jadi nanti kita klik kanan, lalu kita klik yang transpose seperti ini. Nah, di sini sudah keluar angkanya. Jadi misalkan untuk pengertiannya sendiri, misalkan testing formula itu sebenarnya hanya untuk menempelkan misalkan rumus-rumus sebelumnya. Jadi misalkan kita tidak menginginkan merubah untuk rumus selanjutnya, jadi kita bisa menggunakan paste formula. Lanjut untuk yang misalkan paste value itu mengpaste untuk nilai ataupun hasil akhir. Nah, untuk yang paste format, dia seperti memberikan untuk paste dari apa visualnya saja, misalkan ketebalan, warna, terus garis miring seperti itu, ukuran, huruf seperti itu. Nah, lanjut untuk yang pasting picture ini, sorry, passing transpose ini tuh sebenarnya kita ingin memindahkan data, mempaste data. Misalkan kita awal datanya itu vertikal, kita ganti ke horizontal, begitu juga sebaliknya. Lanjut untuk yang pasting picture itu, ketika kita ingin mempaste suatu gambar ke dalam Excel. Nah, untuk pasting link picture itu seperti kita mengubah data menjadi gambar seperti itu. Lanjut di sini saya akan menjelaskan untuk freeze span itu apa. Jadi untuk freeze span sendiri dia tuh seperti ingin membekukan kolom ataupun data yang ingin kita freeze gitu ya. Jadi dia tidak lari kemana-mana. Nah, misalkan kita memiliki data yang banyak seperti ini kan di sini terscroll gitu ya teman-teman. Jadi untuk tanggal transaksi itu menghilang. Nah, bagaimana? Jadi caranya itu kita klik yang empat ini, lalu kita pergi ke view dan ke free space, kita pilih yang free space yang pertama. Nah, ketika sudah, coba kita scroll. Jadi di sini tidak hilang ya untuk tanggal transaksi, kode urutan, kode produk. Jadi kita bisa membacanya secara jelas seperti itu. Lanjut yang kalkulasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menghitung dari sum average min max count count'a dari data di sebelah kiri. Yang pertama itu kita menghitung hasil nilai siswa. Kita klik sama dengan klik sum. Lalu kita blok yang nilainya. Di sini kita enter. Nah, di sini sudah eh, muncul untuk keseluruhan dari total nilai siswa. Lalu yang kedua itu kita menghitung rata-rata. Kita klik average sama dengan average dan kita blok lagi untuk nilainya. Di sini kita enter. Nah, ini adalah nilai dari rata-rata kelas. Lanjut kita di sini mencari nilai terendah dari nilai data sebelah kiri ini. Kita klik min. Kita blok lagi yang nilai.
Kita paste. Nah, ternyata nilai terendah itu berada di nilai 60. Lanjut untuk menghitung nilai paling tinggi, kita klik sama dengan klik max. Kita blok nilai lagi. Untuk mencari nilai paling tinggi, kita enter. Nah, ternyata nilai paling tinggi itu di 98. Seperti itu, jadi di sini. Untuk nilai paling tinggi. Nah, sekarang kita menghitung seberapa banyak saja sih siswa yang mempunyai nilai. Kita ketik sama dengan, kita blok lagi untuk keseluruhan nilai, kita enter. Maaf, selalu kita klik sama dengan kita count terlebih dahulu, lalu kita blok nilainya. Seperti ini, kita enter. Ternyata di sini dari 25 siswa, ternyata yang memiliki nilai hanyalah 22. Lanjut yang terakhir yaitu kaunta. Kita klik sama dengan ketik kaunta. Kita pilih nilai lagi. Sorry, kita klik kehadiran. Ini untuk melihat berapa banyak kolom yang kosong. Jadi ini kita enter. Ternyata di sini menunjukkan bahwa kolom yang tidak terisi itu tidak ada. Lanjut kita ke data selanjutnya. Nah, di sini saya akan menghitung untuk subtotal nilai diskon, harga setelah diskon, total bayar, dan sampai volume dus. Nah, yang pertama kita akan menghitung subtotal. Rumusnya yaitu kita klik sama dengan, jadi kita kalikan harga satuan, kita shift 8 dengan jumlah. Ini kita enter. Nah, harganya sudah keluar, lalu kita drag ke bawah. Sudah keluar, lanjut kita ke diskon. Untuk menentukan diskon, kita klik sama dengan, kita pilih yang subtotal, lalu kita shift 8 untuk mendapatkan bintang, kita kalikan dengan diskon, lalu tambahkan persen, kita klik shift angka 5. Jadi kita enter. Nah, ternyata untuk diskon dari subtotal segini itu mendapatkan 1 juta. Nah, itu kita drag. Ini sudah keluar untuk diskon dari setiap total yang subtotal yang ia beli, seperti itu. Lanjut, harga setelah diskon, yaitu kita sama dengan, kita pilih subtotal, lalu kita shift sama dengan biaya admin. Kita enter. Nah, jadi, maaf, maaf, maaf. Ctrl Z, ini sama dengan, kita pilih yang subtotal, lalu kita kurangkan minus yang nilai diskon, kita enter. Nanti untuk harga setelah diskonnya itu seperti ini ya. Kita ada ke bawah. Lanjut total bayar. Nah, total bayar ini kita sama dengan harga setelah diskon ditambah biaya admin. Nah, maaf. Harga setelah diskon kita shift plus tambah biaya admin. Di sini kita enter. Nah, ini adalah total bayar setiap konsumen ketika membeli. Ada ke bawah. Lanjut kita harga rata-rata per item, berarti kita sama dengan, lalu kita eh, pilih yang ini, total bayar, kita beri slice, kita bagi dengan maaf, jumlah beli. Jadi kita enter. Nah, ternyata harga per itemnya ketika kita membeli itu seperti segini ya. Lalu kita drag ke bawah. Lanjut, kita menghitung volume dus ketika dibutuhkan. Jadi, kita sama dengan dus ini, lalu kita klik shift 6 ya. Untuk pangkat, kita pangkatkan 3. Nah, volume dusnya sudah keluar, jadi kita drag ke bawah. Nah, ini adalah volume dus yang dibutuhkan. Lanjut kita ke data selanjutnya, yaitu eh, data dari if and next if. Baik, lanjut. Baik, lanjut. Nah, di sini
Baik, lanjut. Nah, di sini saya akan menghitung untuk status stoknya. Jadi, cara yang pertama yaitu kita sama dengan if, kita buka kurung, lalu kita klik ini, lalu kita klik shift, stok minimal. Setelah itu kita koma, misalkan kita di sini restock ya, itu restock, di sini kita koma, lagi if, membuka, nih, kasih titik, minimal, koma, dapat dua, sini kita klik aman, titik, kita enter, yes. Nah, ini sudah terrestock. Nah, ini memperlihatkan ketika jumlahnya kurang dari stok minimal, itu akan harus restock seperti itu. Tapi ketika lebih, itu berarti aman. Ini sudah selesai. Baik, selanjutnya di sini akan mengklasifikasikan harga dari yang mahal, sedang, dan juga murah. Nah, langkah yang pertama kita klik kolom ini, kita sama dengan if, kita pilih harganya, maaf, if kita klik, nah kita pilih harga, lalu ketika harganya itu lebih dari 50.000, itu kita tambahkan koma dulu, lalu kita pilih mahal. Tuh. Lalu kita koma lagi, if lagi, lalu klik harga, kita tambah ini dan sama dengan 15.000, koma, kita tulis sedang. Lalu kita koma lagi, kita klik petik 2, kita tambahkan murah. Ini kita petik 2, sini kita enter. Nah, ternyata harga untuk kopi Arabica itu klasifikasinya harganya termasuk sedang. Lalu kita drag saja sampai bawah di sini. Nah, dia akan mengklasifikasikan harga sesuai dengan harga satuan yang ada di sebelah kiri. Lanjut kita yang terakhir itu ada urgent order. Baik, di sini kita klik sama dengan, lalu kita ketik if, terus kita tambahkan n, lalu kita klik yang kita tambahkan kurung terlebih dahulu. Kita klik yang nih minuman. Misalkan kita ingin urgent ordernya minuman. Lanjut, di minuman ini kita sama dengan dulu. Kita kasih petik dan kita ketikkan sesuai dengan yang kita klik, yaitu di E2 minuman. Setelah itu kita koma. Kita klik stok saat ini. Kurang dari stok minimal. Lanjut, kita tambahkan koma. Maaf, tambahkan kurung terlebih dahulu, lalu kita koma. Lalu itu kita klik yang petik 2, tulis urgent. Urgent. Kita petik 2 lagi, lalu kita tambahkan koma, petik 2, strip, petik 2. Sini kita enter. Setelah kita enter, kita klik yes. Nah, ternyata ini urgent order. Jadi bisa kita lihat di sini, lanjut kita bisa mendrag sampai bawah. Kita lihat barang apa saja yang urgent. Ternyata hanyalah kopi Arabica dan juga minuman bersoda. Nah, cukup sekian untuk praktik database yang SQL. Jadi, terima kasih telah menonton dan telah melihat video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.